Oke. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes. Sekali lagi dong, apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, gak ada lagi yang main-main. Kita mau sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga minggu ini kami masih sama-sama beribadah bersama teman-teman kami melalui online Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk menaikkan pujian untuk-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
meskipun kami masih ibadah secara online Tuhan, tapi Tuhan kami tetap mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik semuanya. Udah siap belum dengerin cerita firman Tuhan? Nah, sekarang duduk yang manis, kita pasang telinga kita dengar-dengaran. Kakak mau cerita tentang satu anak sekolah minggu yang rajin sekali datang ke gereja. Tapi saat di gereja, bukannya dia duduk mendengarkan firman sekolah minggu, dia malah mengganggu anak-anak lainnya. Saat teman-temannya berdoa, dia malah sibuk mengganggu teman-teman lainnya. Bahkan saat gurunya bercerita, anak itu malah sibuk sendiri. Sampai akhirnya gurunya berbicara dan menegur anak itu. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tuh salah. Kamu nggak boleh kayak gini, nanti Tuhan bisa marah loh. Lalu anak itu menjawab, iya saya tahu. Dan guru itu berkata kepada anak itu, kamu bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tapi minggu depannya lagi saat dia datang, dia tidak berubah dan malah makin mengganggu teman-teman yang lain sampai akhirnya berantem sama teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, menurut kalian sifat yang kayak gitu salah apa benar? Salah dong ya. Apakah sifat kayak gitu membuat Tuhan itu senang? Tidak pastinya, karena Tuhan itu kudus dan bukan untuk kita permainkan ya adik-adik. Seperti cerita tentang Raja Nebukadnezar yang telah kita dengar pada minggu lalu. Masih ingat kan ceritanya adik-adik? Nah, sekarang kakak mau cerita setelah Nebukadnezar kembali ke istananya, ia masih memerintah selama beberapa tahun lamanya. Lalu, seorang raja baru naik tahta dan memerintah. Nah, salah seorang raja baru itu namanya adalah Belshazzar. Dia ini adalah cucunya Raja Nebukadnezar. Dia tahu apa yang terjadi pada kakeknya dan bagaimana Tuhan Allah merendahkan dia. Nah, cerita kita hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Belshazzar yang baru ini. Nah, pada suatu malam yang larut di kota Babel yang tenang, saat semua orang sudah tidur, hanya di istana raja yang di tengah kota itu, jendelanya masih terang. Ternyata Raja Belshazzar ini sedang mengadakan pesta untuk para gubernur bersama istri-istrinya. Nah, yang diundang ini banyak loh adik-adik, ada sekitar 1000-an. Nah, makanan, minuman banyak disediakan. Dan semakin mereka makan dan minum, semakin ramai pesta itu. Dan karena raja terlalu banyak minum, raja ini sampai akhirnya berperilaku buruk adik-adik. Akhirnya raja sampai memerintahkan, hei, ambil emas-emas dan perak-perak yang telah dirampas itu dari dalam bait Allah di Yerusalem. Nah, para pelayan ini yang disuruh raja sangat terkejut karena raja ingin memakai peralatan yang istimewa itu untuk berpesta. Tapi mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena itu adalah perintah raja. Dan raja saat itu terlalu mabuk, terlalu banyak minum sampai tidak sadarkan diri, sampai susah untuk dinasehatin adik-adik. Lalu para pelayan itu akhirnya mengambil perkakas-perkakas yang disimpan itu dan membawanya kepada raja. Lalu raja memerintahkan supaya mangkuk-mangkuk itu diisi dengan anggur dan dibagikan kepada tamu-tamunya. Waduh adik-adik, mangkuk yang tadinya suci, yang tadinya digunakan untuk menyembah Tuhan, sekarang dipakai untuk mabuk-mabukan, untuk minum-minuman dan berpesta. Dan yang lebih buruk lagi, sembari minum, mereka malah menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas dan perak dan tembaga dan kayu. Mereka tidak menyembah Tuhan Yesus loh. Lalu, di tengah-tengah pesta yang ramai itu,
Tiba-tiba raja melihat ke atas dan sangat ketakutan. Waduh, kenapa ketakutan ya? Ternyata saat dia menengok ke atas, dia menunjuk ke atas dengan jari yang gemetar. Dan di hadapannya itu sudah ada tembok putih di mana lampu menyinarkan cahayanya. Semua orang berhenti, semua orang hening. Yang tadinya pesta, yang tadinya tertawa, mereka semua diam dan melihat ke arah yang ditunjuk raja. Dan ada tangan manusia yang menulis sesuatu di tembok, tapi gak ada seorang pun yang mengerti tulisan itu. Dan raja sangat ketakutan sehingga lututnya bergetar, bahkan ia sampai gak sanggup berdiri. Lalu raja memerintahkan agar semua ahli-ahli sihir untuk mengartikan apa yang ada di kata-kata itu. Dan raja mengumumkan kepada semua orang yang datang, ayo nih, siapa nih yang bisa membaca dan mengartikan tulisan ini, aku kasih hadiah yang besar, gitu kata raja berjanji kepada semua orang. Yang bisa mengartikan ini, dia akan mendapatkan jubah ungu dan juga emas. Dia akan memakai rantai emas di lehernya dan dia akan menjadi orang ketiga terbesar di dalam kerajaanku ini. Tetapi tidak ada satupun yang tahu dan mengerti apa arti tulisan itu. Dan berita tentang raja yang ketakutan ini menyebar ke seluruh istana. Dan tidak lama kemudian, neneknya, sang ibu suri, muncul di depan pintu dan dengan tenang dia berkata, jangan takut, jangan pucat begitu. Ada loh seseorang di dalam kerajaanmu ini yang dapat menolongmu. Roh Allah yang Maha Kudus itu ada dalam dirinya. Dan pada zaman kakekmu, zamannya Nebukadnezar, ia adalah kepala penasihat dan ia pasti bisa menolong kamu. Lalu raja bertanya, siapakah dia? Dia adalah Daniel yang diberi nama Belteshazzar, seorang buangan dari kota Yerusalem. Lalu raja berkata, ayo cepat panggil dia. Dan datanglah Daniel ke istana, dan waktu tiba, raja bertanya, apakah engkau Daniel, seorang buangan dari Yerusalem itu? Dan Daniel menjawab, iya benar tuanku raja. Lalu raja bertanya kepada Daniel, coba tolong kamu ini, artikan, apa sih arti dalam tulisan tembok itu? Maka aku akan memberikanmu pakaian ungu, aku akan mengalungkan kalung emas, dan kamu akan aku beri kuasa di kerajaan ini. Tapi Daniel menjawab, raja, berikan aja hadiahnya kepada orang lain. Walaupun aku gak dapat hadiah, aku tetap akan membaca dan mengartikannya apa yang di tembok ini untuk raja. Lalu semua orang diam, semua orang penasaran, apa sih artinya? Dan semua orang menatap Daniel dan mulai bertanya-tanya. Lalu Daniel pun mulai berbicara. Tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan kepada kakekmu Nebukadnezar. Dan karena kuasa yang diberikan kepadanya, semua bangsa dan suku bangsa takut dan gemetar terhadap dia. Ia dapat membunuh siapa yang dikehendakinya, ia membiarkan hidup siapa yang dia mau hidup, dia meninggikan siapa yang dikehendakinya, dan ia merendahkan siapa yang dikehendakinya. Tapi hatinya jadi angkuh, dan akhirnya Allah mengambil tahta kerajaan itu daripadanya. Dia yang tadinya hebat, akhirnya jadi tinggal di antara binatang-binatang di hutan, sampai dia mengakui Allah yang Maha Tinggi, Allah lah yang hebat dan bukan dia. Allah yang berkuasa, dan tanpa Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dia itu bukan apa-apa. Dan setelah Nebukadnezar mengakui, akhirnya Tuhan Allah memulihkan dan mengembalikan tahtanya dan apa yang dia punya dulu. Namun sekarang bahkan Tuhan menghina Tuhan Allah dengan memakai barang-barang suci itu untuk memuja-muja dewa yang sebenarnya tidak ada. Dan Tuhan tidak menghormati Allah yang Maha Tinggi, yang memberi kehidupan kepada Tuhan dan mengatur apa yang terjadi untuk esok hari. Karena itu, sekarang Tuhan Allah mengirim tangan yang menulis tulisan ini di tembok. Mendengar hal itu, Raja Belteshazzar sangat gemetar ketakutan.
dan akhirnya bertanya, lalu apa arti tulisan itu? Dan kata Daniel, inilah yang tertulis, Mene mene tekel ufarsin. Kemudian dia menjelaskan artinya. Mene itu artinya, Tuhan Allah telah menghitung hari-hari pemerintahan Tuanku dan telah membawa pada akhirnya. Tekel artinya, Tuhan telah ditimbang dengan neraca dan didapati tidak memuaskan. Dan Peres artinya, kerajaan Tuhan akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan waktu raja mendengar hal itu, dia terdiam. Kemudian, dia memerintahkan para pelayan untuk memakaikan Daniel jubah ungu dan kalung emas. Tapi ternyata kerajaannya itu berakhir pada malam itu juga. Karena pada malam itu juga hukuman Tuhan telah datang kepada Raja Belshazzar. Ia mati terbunuh oleh pasukan orang Media dan Persia yang masuk ke kota pada saat pesta berlangsung. Nah, adik-adik semua, dari cerita yang kakak ceritakan di atas, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang tidak boleh kita permainkan. Nama Tuhan Yesus itu tidak boleh kita permainkan dan tidak boleh kita sebut secara sembarangan. Tuhan Yesus itu harus kita muliakan, kita puji, kita sembah. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang memberikan kita hidup, yang selalu ada untuk kita. Kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita harus selalu menghormati Tuhan Allah kita. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Nah adik-adik, yuk kita buka ayat hafalan kita di Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ayo sekali lagi ya adik-adik, di Galatia pasalnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kakak bacakan ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sekali lagi ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, demikianlah firman cerita Tuhan pada sore hari ini.